Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan tentang demonstrasi kontekstual, modul 1.4 tentang budaya positif. Praktik segitiga restitusi. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Miftahul Huda, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban, dari SDN Wanglu Kulon 2 Kecamatan Senori. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga bisa diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Menvalidasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Tahapan ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar apa atau alasan apa yang mendasari sebuah tindakan agar kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan. Tahapan ini bertujuan untuk menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya agar ia bisa berpindah menjadi orang yang dia inginkan ketika stabilasi identitas telah sukses dan kesalahan telah tervalidasi. Saat pelaksanaan penilaian akhir semester, Livi tidak jujur saat mengerjakan soal ujiannya. Ia mencontek jawaban temannya, bahkan berusaha membuka buku catatannya untuk mencari jawaban dari soal ulangannya. Masalah ini akan coba diselesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Mbak Livi. Selamat pagi juga Pak. Mbak Livi sudah istirahat tadi? Sudah. Sudah beli jajan bersama teman-teman? Sudah. Sudah. Mbak Livi tahu apa enggak? Kenapa kok dipanggil Pak Uda ke kantor? Gak tahu. Enggak tahu. Coba diingat-ingat kira-kira apa tadi? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Jadi begini Mbak Livi. Tadi saat mengerjakan soal ujian, Pak Uda sempat lihat Mbak Livi tadi selingak-selinguk tadi mengintip jawabannya Mbak Nanda kalau nggak salah tadi ya. Benar apa enggak? Benar. Tadi juga sempat melihat buku juga. Benar apa enggak? Benar. Jadi Mbak Livi, kira-kira mencontek saat ujian itu hal yang baik apa enggak? Tidak. Enggak baik kan ya? Ya jadi begini Mbak Livi. Pak Uda di sini itu bukan mau mencari kesalahan. Pak Uda di sini itu mau mencari solusi tentang masalah yang dihadapi Mbak Livi tadi. Pak Uda juga sering kok berbuat kesalahan. Ya, tentu Mbak Livi juga. Mbak Livi tadi mencontek. Tapi Livi kan pasti punya alasan kan apa tadi mencontek, punya alasan. Coba ceritakan pada Pak Uda alasannya Livi tadi kok mencontek. Tadi saya tidak main game lalu Waduh, berarti tadi malam nggak belajar, main game, ketiduran gitu ya. Oh,
tiduran main game. Mbak Livi ingat apa enggak kemarin keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama teman-teman kemarin? Masih ingat? Apa coba? Disiplin dan jujur. Disiplin dan jujur. Jadi kita harus selalu disiplin dan harus jujur, termasuk saat mengerjakan ujian. Jadi harus jujur. Kira-kira Mbak Livi, menurut Mbak Livi, sifat jujur dan sifat disiplin itu perlu kita miliki apa enggak? Perlu. Sifat disiplin dan sifat jujur itu sifat yang baik apa enggak? Baik. Baik. Yakin baik? Yakin. Yakin kan? Kalau Mbak Livi yakin bahwasanya sifat jujur dan sifat disiplin itu baik, tentu Mbak Livi tahu apa yang harus dilakukan setelah ini biar Mbak Livi gak mencontek lagi. Kira-kira apa Mbak Livi? Biar Mbak Belajar Livi yang rajin, kurangi main game, banyak berdoa pada Allah dan mengerjakan semampunya. Jadi Mbak Livi punya keyakinan bahwasanya setelah ini Mbak Livi itu harus belajar yang rajin gitu ya. Terus main gamenya dikurangi. Ya gitu kan. Berdoa sama Allah. Terus apalagi tadi yang satu tadi? Dan mengerjakan semampunya. Bagus. Berarti sudah tahu benar ya apa yang harus dilakukan biar gak mencontek lagi? Benar sudah tahu? Benar. Kalau sudah tahu, kira-kira mulai kapan Mbak Livi mau melaksanakannya? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini. Nanti setelah ini ulangan, kira-kira Mbak Livi mencontek lagi apa enggak? Enggak mencontek ya? Mencontek itu hal yang tidak baik. Jadi nanti harus mengerjakan semampunya. Bagus Mbak Livi, karena Mbak Livi sudah tahu apa yang harus Mbak Livi lakukan. Tetap semangat ya. Kalau Mbak Livi jujur, disiplin, insya Allah besok akan menjadi anak yang sukses, anak yang ilmunya bermanfaat, dan tentu bisa membanggakan kedua orang tua. Siap? Siap, Pak. Siap Pak. Sudah kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livi, murid kelas 6 SDN Mangkulkulon 2, Kecamatan Senori. Saya merasa senang dengan Pak Huda karena tidak dimarahi meskipun ketahuan mencontek. Saya tadi diajari mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Mulai hari ini saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Terima kasih Pak Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizal, salah satu siswa di SDN Wanglukulon 2 Kecamatan Senori. Ia sebenarnya merupakan salah satu siswa yang cerdas. Namun beberapa kali, ia tidak mengerjakan PR. Mulai karena ketiduran, lupa, maupun keasyikan main game hingga larut malam. Masalah ini akan coba diselesaikan, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Coba PR yang kemarin diberikan Pak Huda dikeluarkan semuanya. Pak Huda akan memeriksa apakah semuanya sudah mengerjakan PR-nya. Bagus. Sekarang Mas Aryo. Bagus sudah mengerjakan. Sekarang Faisal. Mana PR-nya Sal? Kok nggak ngerjakan gimana Sal? Ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Mbak Bena, oh iya Mbak Bena sudah mengerjakan. Sekarang nggak apa-apa. Selamat pagi Mas Faisal. Selamat pagi, Pak. Mas Faisal tadi sudah istirahat. Sudah, Pak. Sudah beli jajan. Sudah, Pak. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Jadi Mas Faisal sudah istirahat, juga sudah beli jajan. Mas Faisal tahu apa enggak? Apa kok bisa dipanggil Pak Huda ke kantor sini? Tahu, Pak. Enggak tahu? Tidak. Jadi tadi saat pelajaran Mas Faisal mengerjakan PR apa tidak? Tidak, Pak. Tidak kan? Ya. Jadi begini Mas Faisal.
terkadang orang itu juga berbuat kesalahan. Termasuk Pak Huda juga banyak sekali melakukan kesalahan. Seperti tadi Faisal tidak mengerjakan PR. Itu kan juga sebuah kesalahan. Tapi pasti Mas Faisal punya alasan. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Coba ceritakan pada Pak Huda kenapa kok Faisal nggak mengerjakan PR. Saya lupa Pak kalau ada PR, kan tadi malam main HP sampai ketiduran dan bangunnya kesiangan. Wah, main HP sampai ketiduran. Nggih. Lupa juga. Nggih. Nggih. Jadi tadi malam Mas Faisal lupa kalau ada PR. Juga main HP sampai ketiduran. Betul seperti itu? Nggih. Nggih. Terus Mas Faisal, menurut Mas Faisal kalau tidak mengerjakan PR itu baik apa enggak? Tidak. Pak. Tidak baik. Mas Faisal ingat gak keyakinan kelas yang telah kita bentuk beberapa waktu yang lalu? Sebagai seorang siswa harus bagaimana coba? Disiplin dan tanggung jawab Pak. Betul. Jadi sebagai seorang siswa itu harus disiplin dan harus tanggung jawab. Disiplin, tidurnya juga harus disiplin tepat waktu. Tanggung jawab, kalau ada tugas harus dikerjakan. Kalau Mas Faisal yakin bahwasanya tidak mengerjakan PR itu hal yang tidak baik, sekarang Pak Huda mau tanya. Dan tadi mengatakan bahwasanya keyakinan kelasnya itu seorang siswa harus tanggung jawab, harus disiplin. Mas Faisal yakin kita itu perlu bertanggung jawab? Yakin? Perlu disiplin, yakin? Yakin. Bagus. Jadi kita itu harus disiplin dan harus bertanggung jawab. Kalau begitu, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Mas Faisal agar kejadian tadi tidak terulang lagi? Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana biar Mas Faisal tidak sampai terulang tidak mengerjakan PR? Lebih rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada PR, mengurangi main game dan tidur tepat waktu Pak. Jadi Mas Faisal itu harus rajin belajar gitu ya? Nggih. Terus main gamenya dikurangi, iya. Terus tidurnya tepat waktu, iya gitu kan? Bagus. Berarti Mas Faisal sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Sudah tahu? Benar-benar sudah tahu? Sudah tahu. Bagus. Kalau sudah tahu, kira-kira kapan ya mulai dilaksanakan apa yang telah Faisal rencanakan tadi? Kira-kira mulai kapan, Nak? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini? Yakin? Yakin. Bagus. Pak Huda yakin kalau Faisal mau melaksanakan apa yang telah direncanakan, Mas Faisal pasti akan jadi anak yang berguna, menjadi anak yang solih dan ilmunya bermanfaat. Tetap semangat ya. Salim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, murid kelas 4 SDN Kulon 2 Kecamatan Semori. Saya merasa senang dengan Pak Huda karena diajari mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Tadi saya lupa mengerjakan PR dan mulai sekarang saya janji akan menjadi orang yang selalu bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dalam menangani kasus dengan pendekatan segitiga restitusi, seorang guru diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna, yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Cukup sekian paparan dari kami. Terima kasih, dan salam, guru penggerak.